Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kami mencoba menjelaskan bagaimana metode pemasangan bagging kolom untuk proyek-proyek high-rise building atau bangunan-bangunan tinggi, di mana struktur yang digunakan adalah struktur berat dengan dimensi-dimensi yang besar. Pada kesempatan kali ini juga kami berterima kasih kepada dosen mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi, yaitu Ibu Siti Abadia STMT, bahwa kami membuat video ini adalah dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah tersebut yang didoseni oleh beliau. Langsung saja, tidak panjang lebar, kami menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam pemasangan bagging kolom di proyek-proyek high-rise building. Yang pertama, sebelum kita masuk ke metode bagaimana cara pemasangan bagging itu sendiri, kita harus memulai dulu dengan bagaimana cara menginstal besi kolom tersebut, karena ini menjadi satu kesatuan yang tidak terlepaskan. Bagaimana kesuksesan dalam pemasangan bagging kolom adalah sangat tergantung bagaimana kesuksesan cara atau kesuksesan menginstal besi kolom itu sendiri. Jadi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Di sini saya coba menjelaskan bagaimana cara pemasangan bagging kolom dan kepala kolom beserta ilustrasi pemasangannya. Sebelum kami menjelaskan video pemasangan bagging kolom, ada baiknya kita simak dulu sama-sama bagaimana metode pemasangan bagging kolom itu sendiri. Yang pertama, kita harus tahu dulu bagaimana cara menginstal besi kolom. Jadi kalau kita mempelajari teori yang bisa teman-teman lihat semua dalam video ini, sebelum kita masuk ke video ilustrasinya, alangkah baiknya kita mempelajari teori metodenya dulu. Jadi yang pertama adalah persiapan. Seperti teman-teman ketahui bahwa setiap pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu harus dimulai dengan persiapan. Dalam hal ini, dalam menginstal besi kolom tersebut, persiapan-persiapan apa saja yang perlu dilakukan adalah, yang pertama sudah jelas adalah marking atau pengukuran di mana posisi kolom itu sendiri yang dilakukan oleh surveyor. Setelah di marking posisi kolom, tepat posisi kolomnya itu di mana, barulah nanti kita bisa dengan tepat memasang besi kolom itu sendiri sesuai dengan posisi, sesuai dengan perencanaan yang ada di gambar. Setelah persiapan, kita pasang scaffolding. Scaffolding sendiri ini fungsinya adalah sebagai penahan besi kolom, di mana besi kolom yang akan kita pasang ini ilustrasinya adalah besi kolom yang tinggi. Jadi biasanya kalau di proyek-proyek high-rise building itu dari lantai ke lantai kita
dalam pengecoran itu pembesiannya kita sisakan, atau kita bahasa bagusnya itu kita kita lebihkan, eh, di mana besi tersebut nongol atau menjadi stek nantinya. Nah, stek besi ini yang akan disambungkan dengan besi kolom untuk lantai berikutnya. Biasanya stek besi ini sesuai dengan peraturan standar bahwa panjang dari besi stek ini adalah 40 kali diameter, atau biasanya eh, stek besi kolom ini itu panjangnya setengah dari tinggi lantai. Nah, kemudian yang disambungkan antara stek dengan besi kolom yang sudah dirangkai ataupun yang belum dirangkai itu 40 kali diameter gitu. Jadi biasanya sambungan antara stek kolom dengan besi kolom itu panjangnya 40 kali diameter. Nah, fungsi dari scaffolding ini sendiri adalah sebagai penyangga besi-besi kolom, karena besi kolom ini panjang setelah disambung terhadap steknya. Jadi harus ada penopang supaya si besi kolom ini tidak doyong atau tidak miring ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang. Nah, kemudian setelah kita mempersiapkan scaffolding, lalu besi kolom siap untuk diinstal. Biasanya besi kolom ini yang akan diinstal itu sudah dalam bentuk satu rangkaian bentuk kolom, di mana dalam proses pemasangannya itu menggunakan tower crane atau TC. Jadi si besi kolom ini yang sudah dirakit ini diangkat menggunakan TC, kemudian diposisikan di stek-stek besi kolom yang sudah ditentukan sebelumnya, dan kemudian disambung disambung dengan stek tersebut. Stek tersebut kemudian si besi kolom ini untuk penyangganya, maka diikatkan atau diikatkan menggunakan besi atau kayu atau kaso terhadap scaffolding itu. Jadi dimasukkan kayu, diikat pada kayu melintang di scaffolding supaya posisinya tetap ajak, tetap vertikal, tidak miring ke kiri dan ke kanan. Oke, setelah besi sudah diinstal, sudah terpasang, sudah ajak posisinya sesuai dengan posisi yang telah ditentukan, disambungkan dengan stek kolom yang ada, maka kolom siap untuk dipasangi bagisting kolom. Maka berikutnya kita akan kami akan menjelaskan bagaimana cara memasang bagisting kolom sesuai dengan tujuan utama dalam video ini, bahwa kami akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan bagisting kolom di proyek HRS Building yang yang menggunakan struktur-struktur berat dengan dimensi-dimensi besar. Oke, langsung saja kita baca teorinya bagaimana metode pemasangan kolom. Yang pertama adalah marking sepatu kolom sebagai tempat batas bagisting. Jadi sepatu kolom ini biasanya terbuat dari besi siku atau juga bisa dibuat dari besi behel yang ditekuk 90 derajat
dan ditempatkan di sudut-sudut titik sesuai dengan dimensi kolom, sesuai dengan marking yang sudah ditentukan. Fungsi dari sepatu kolom ini adalah sebagai pembatas bagisting antara besi dengan selimut kolom atau selimut beton. Yang kedua, pasang sepatu kolom pada tulangan utama atau tulangan sengkang. Jadi penjelasannya sama seperti tahap pertama, bahwa sepatu kolom ini dipasang di besi-besi tersebut, biasanya dilas, bisa menggunakan besi siku atau menggunakan besi beton. Oke, tahap yang ketiga, pasang besi kolom ke dalam stek besi yang sudah ada. Jadi ini tahapan yang tadi yang sudah saya jelaskan, bagaimana cara memasang besi kolom itu sendiri. Jadi di stek di kolom yang sudah dirangkai, kemudian dipasangkan atau disambungkan dengan stek besi yang sudah disiapkan di lapangan. Nah, berikutnya, kencangkan besi kolom dan stek besi dengan menggunakan sengkang. Jadi supaya terikat kencang dan ajeg berada di posisinya si kolom itu, tahapannya tadi, sambungkan antara stek kolom dengan besi kolom, biasanya ketentuannya 40 diameter, kemudian diikat, dipasangkan sengkangnya, dan diperkuat oleh kaso-kaso di scaffolding yang sudah kita siapkan. Berikutnya, pasang bagisting kolom, tempatkan sesuai dengan marking yang ada. Nah, jadi setelah besi tadi ajek, besi kolom tadi ajek, dirangkaikan ke stek kolom yang sudah tersedia, maka bagisting kolom siap untuk dipasang. Nah, dipasang ini biasanya si bagisting kolom itu terbagi dua atau terbagi dua sudut yang bentuknya 90 derajat, yang itu dibawa oleh atau diangkat oleh TC atau tower crane untuk menutup si besi kolom itu tersebut sebagai cetakan beton. Nah, tapi di beberapa kasus si bagisting kolom ini tidak dimasukkan itu langsung dalam bentuk kotak, jadi tidak terpisah menjadi dua bagian. Paling nanti hanya dikendorkan di posisi sabuk pengikatnya saja. Jadi begitu sudah terpasang, sudah ditempatkan di posisinya, baru sabuk pengikatnya akan dikencangkan supaya bentuknya tetap presisi seperti itu. Nah, di sini juga sebelum saya lanjut ke tahapan berikutnya, di sini saya juga menjelaskan bahwa dalam metode pemasangan bagisting ini kami tidak menjelaskan detail komponen-komponen bagisting itu sendiri, karena dalam bagian ini kita hanya menjelaskan bagaimana cara pemasangan bagisting itu sendiri. Adapun komponen-komponen yang ada di dalam bagisting kolom itu sendiri sudah kami jelaskan di video-video sebelumnya. Berikutnya atau tahapan yang ketujuh, setelah bagisting terpasang, kemudian diperkuat kedudukannya dengan mengencangkan sabuk-sabuknya, dengan sudah melakukan cek verticality, cek kesikuan, kemudian cek load, dengan menjack atau mengatur posisi push pull agar sesuai dengan level, sesuai dengan verticality dan kesikuannya. Setelah semuanya dilakukan,
maka kolom siap untuk dilakukan pengecoran. Untuk dilakukan pengecoran biasanya menggunakan bucket yang dibawa oleh tower crane dan dihubungkan dengan pipa tremi. Lakukan pemadatan dengan vibrator. Jadi supaya padat, terisi, tidak ada rongga, maka menggunakan vibrator supaya semua cor-coran itu masuk ke dalam sela-sela sehingga tidak ada rongga. Kemudian setelah setelah beton sesuai dengan umur beton yang telah ditentukan, sudah settle ya. Biasanya kalau kolom beton itu usia settle 100% itu 28 hari. Tapi biasanya kalau di project-project high building 7 hari, 14 hari itu beton udah bagisting kolom itu sudah bisa dibongkar karena betonnya sudah settle gitu. Jadi bagisting kolom sudah bisa dibongkar. Nah, ini teman-teman bisa lihat semua gambar-gambar gambar-gambar bagisting kolom. Di sini ada kolom head dan kolom web. Kolom head ini atau kepala kolom itu biasanya dicor atau dipasang di di installment berbarengan dengan bagisting balok, bagisting plat. Jadi terpisah antara pengecoran tiang kolom dengan kepala kolom. Nah, ini bisa dilihat juga di sini bahwa dalam satu rangkuman langkah-langkah pekerjaan bagisting kolom ini, yang pertama adalah persiapkan bahan-bahan atau besi kolom seperti yang tadi sudah saya jelaskan, scaffolding dan stek kolom dan lain-lain. Kemudian pasang scaffolding untuk penahan perkuatan besi kolom itu. Kemudian pasang besi kolom dengan mobil crane atau di sini tadi saya jelaskan dengan TC atau tower crane. Perakitan besi kolom dilakukan di bawah. Jadi artinya perakitan besi kolom itu bukan dirakit di tempat di mana posisi kolom, tapi dirakit ada di workshop lah di bawah, kemudian diangkat oleh tower crane gitu. Nah, baru nanti setelah terpasang di stek kolomnya, setelah dipasang di posisinya, baru nanti diperkuat, dipasang behel atau besi-besi lainnya yang yang sifatnya bukan tulangan-tulangan inti. Jadi tulangan-tulangan inti itu udah pasti dirangkai di bawah itu. Adapun di site atau selain di workshop, besi yang dipasang adalah besi-besi seperti behel, besi peminggang, dan besi-besi lainnya. Tapi intinya prinsipnya besi-besi inti itu dirangkai di workshop atau di bawah, baru kemudian diangkat oleh tower crane. Nah, kemudian posisikan pada stek kolom tadi seperti yang saya jelaskan. Kemudian pasang bagisting kolom. Nah, pasang bagisting kolom ini kuncinya adalah di pemasangan sepatu kolom sebagai batas antara besi dengan selimut beton. Nah, kemudian cek verticality dengan load, dengan men-setting atau menjack, memutar push pull tadi, push pull atas dan push pull bawah. Kemudian cek kesikuannya juga. Nah, setelah itu rangkaian-rangkaian tadi sudah dikerjakan, baru dilakukan pengecoran terhadap kolom tersebut. Nah, ini berikutnya sedikit disinggung komponen-komponen material yang digunakan dalam bagisting kolom. Pertama adalah rangka kayu 46, ya kan, ukuran 46. Kemudian sabuk kolom bisa menggunakan pipa. Pada umumnya di lapangan itu macam-macam, ada yang pakai besi pipa, ada yang pakai sabuk seperti baja gitu, macam-macam sih.
Kemudian plywood pinolik 15 mili. Nah, kemudian pipa support. Nah, pipa support ini disebut juga push pull. Inilah yang nanti diputar ke kiri kanan untuk untuk menentukan titik verticality dan loadnya. Nah, setelah itu ini gambar hasil dari pengecoran yang telah dilakukan melalui tahapan-tahapan tadi seperti yang saya jelaskan. Jadi bagisting badan, cor kolom, kepala kolom pakai siku, bagisting, plat, dan balok. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah kolom jadi, barulah nanti dipasang bagisting balok, bagisting plat, berikut dengan bagisting kepala kolom, di mana itu nantinya akan dicor secara bersamaan. Nah, itu teori-teori terkait dengan metode pemasangan bagisting kolom. Setelah teori ini, saya akan menampilkan video supaya lebih interaktif dan supaya lebih bisa dipahami oleh teman-teman semua bagaimana cara pemasangan bagisting kolom sendiri di project-project high risk building. Langsung saja kita ke ke videonya supaya lebih interaktif dan supaya lebih mudah dipahami oleh teman-teman semua. Oke teman-teman, ini video ilustrasi pemasangan bagisting kolom. Dalam video ini sama-sama kita lihat di mana posisi sepatu kolom sudah terpasang. Sebelum sepatu kolom ini terpasang, bisa kita lihat bahwa di situ ada marking yang sudah dilakukan oleh surveyor sebagai guidance untuk pemasangan sepatu kolom. Nah, seperti yang telah kita baca tadi bersama-sama bahwa sepatu kolom ini posisinya persis berada di selimut beton, yang mana nanti ujung si sepatu kolom ini adalah menjadi bagian permukaan terluar beton kolom. Nah, ini selimut betonnya. Selimut beton ini nanti, atau bisa dibilang selimut beton itu bisa dibilang juga daging beton, atau ini namanya beton decking. Biasanya tebalnya 2,5 sampai 3 cm, bahkan bisa sampai 5 cm. Ini di video ini adalah bagaimana proses pemasangan persiapan pemasangan bagisting, di mana sepatu kolom sudah terpasang, selimut beton juga sudah terpasang, besi sudah terinstal, sudah lengkap semuanya sesuai dengan gambar yang direncanakan. Behel sudah terpasang, tulangan pokok sudah terpasang, tulangan peminggang sudah terpasang. Jadi pembesian sudah clear, sudah tidak ada masalah. Ini tinggal menunggu pemasangan bagisting itu sendiri menggunakan tower crane atau TC. Nah, ini adalah proses pemasangan bagisting menggunakan menggunakan tower crane atau diangkat oleh tower crane. Ini operator tower crane ini dalam mendrive posisi bagisting kolom diarahkan biasanya oleh pelaksana atau oleh mandor itu ke titik di mana bagisting kolom itu akan dipasang. Nah, ini jangan lupa teman-teman, safety, peralatan safety dipakai. Di sini sama-sama kita lihat pekerja menggunakan safety belt, sepatu safety, rompi, dan helm komplit. Nah, ini pekerja berusaha memasukkan bagisting kolom ke dalam besi yang sudah terangkai. Memang dalam tahapan ini memang agak sedikit sulit karena bagaimana caranya mengepaskan antara lubang
si bagging kolom ini dengan besi yang sudah terangkai. Nah, teman-teman sudah masuk bagging kolomnya, terus diturunkan ke bawah. Nah, ini bagging kolomnya sudah, tadi yang saya bilang bahwa biasanya bagging kolom ini satu-satu gitu. Jadi terbagi dua, di mana itu bentuknya adalah siku-siku. Jadi sudut yang pertama, kemudian baru sudut yang kedua. Nah, kalau dalam video ini kita sama-sama melihat bahwa sekaligus hanya dikendorkan saja si sabuk baggingnya ini, itu hanya dikendorkan, direnggangkan supaya bisa masuk memudahkan dimasukkan ke dalam besi yang sudah terangkai. Seperti itu. Nah, nanti ini setelah dalam posisi ditempatkan sesuai dengan suatu kolomnya, baru nanti dikencangkan si sabuk bagging kolom ini. Setelah itu kemudian baru diatur verticality loadnya dengan menjas atau memutar si push pull sehingga sesuai dengan load yang ada. Kemudian verticality-nya juga dicek. Nah, biasanya pengecekan ini dilakukan bersama antara konsultan pengawas atau MK, kontraktor, dan biasanya kalau bagging ada subkon. Jadi pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan ini biasanya checklist terhadap bagging itu sendiri. Kalau dalam checklistan itu hasilnya memang sudah siap untuk dicor, maka akan segera dicor setelah checklistan itu ditandatangani bersama dan disetujui bersama. Seperti itu, teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa sebetulnya pemasangan bagging ini tidak serumit yang kita bayangkan, akan tetapi memang tidak mudah juga gitu. Jadi memang memerlukan effort yang besar dalam pemasangan bagging kolom di project-project high rise building ini. Seperti itu. Nah, nanti setelah dicor, kemudian setelah dengan umur beton yang telah ditentukan, biasanya seminggu sampai 2 minggu atau 7 sampai 14 hari, itu biasanya bagging kolom sudah bisa dibongkar. Nah, setelah bagging kolom dibongkar, baru nanti proses berikutnya yaitu pemasangan bagging balok dan bagging plat. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini contoh kepala kolom. Jadi teman-teman juga bisa lihat bahwa kepala kolom itu dipasang berbarengan dengan bagging balok dan bagging plat, di mana bagging kolom sendiri itu sudah terbongkar atau kolomnya itu, dalam arti kolomnya sudah jadi gitu, sudah jadi beton, bagging kolomnya sudah dibongkar. Nah, ini contoh dari kepala kolom seperti itu. Nah, ini scaffolding yang menyangga bagging plat lantai dan bagging balok. Nah, ini bisa dilihat teman-teman semua. Ini bagging dalam video ini, tampilan yang ditampilkan adalah bagging plat dan bagging balok. Nah, ini contohnya bagging kepala kolom. Jadi saya tekankan sekali lagi teman-teman semua bahwa antara pengecoran kolom dan pengecoran balok dan plat itu dilakukan terpisah. Jadi yang terlebih dahulu dicor adalah kolom, bukan lantai. Jadi yang pertama dicor adalah kolom. Setelah kolom dicor, baggingnya dibongkar, baru dipasang bagging plat lantai dan bagging balok serta bagging kepala kolom yang mana akan dicor secara bersamaan. Oke, saya rasa cukup. Untuk penjelasan bagaimana pemasangan bagging kolom. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman.
utamanya bermanfaat buat kami dari kelompok 3. Selain pengetahuan buat kami, ini juga merupakan pemenuhan tugas mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi. Kami itu kelompok 3 ya, kalau tidak salah. Kami dari kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Imanuddin Mikail Abdesina, kemudian ada Pak Edi, kemudian ada Wina ya. Saya kurang hafal nama lengkapnya siapa, tapi yang jelas kami kelompok 3 terdiri dari 3 orang. Seperti itu. Mudah-mudahan pemaparan kami ini dalam video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya cukupkan. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you